Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Kembali lagi bersama saya Pak Zulfikar dari Teknik Geomatika dalam kelas Sistem Referensi Geodesi pekan ketiga bagian kedua. Bersama Pak Kosasi Priyatna di pekan ketiga bagian pertama, kalian sudah sama-sama mendengarkan dan juga mendapatkan penjelasan mengenai sistem koordinat. Mobil khusus adalah sistem koordinat geosentrik atau yang bisa dibilang adalah lintang bujur. Nah, bersama saya, kita akan mendapatkan beberapa materi tambahan untuk materi selanjutnya, yang mana yaitu sesuai dengan judul dari materi kita hari ini adalah sistem koordinat, yaitu geosentrik, geodetik, astronomik, dan celestial. Insya Allah di materi kita hari ini kita akan menjelaskan keempat dari sistem koordinat tersebut. Nah, tapi sebelum kita memulai dari kelas kita, alangkah lebih baiknya kalau kita sedikit mereview dari materi pekan lalu. Yang mana materi pekan lalu kita banyak berbicara tentang sistem referensi dan kerangka referensi. Baik itu definisinya ataupun penjelasan dari apa sih sistem referensi itu, komponen-komponen apa yang ada di dalam sistem referensi, serta apa itu kerangka referensi, hubungan antara sistem dan kerangka referensi, serta guna dari kerangka referensi itu untuk apa. Semoga masih pada ingat semua. Saya akan sedikit mereview ya, bahwa ternyata sistem referensi itu, adik-adik sekalian, adalah sebuah angan-angan ya, atau sebuah konseptual mengenai sistem yang digunakan untuk mendefinisikan koordinat. Jadi, kalau Anda mau mendefinisikan koordinat, itu tidak akan bisa terjadi sebelum Anda mendefinisikan sistem referensinya terlebih dahulu. Nah, sistem referensi ini memiliki 3 komponen utama. 3 komponen utamanya apa saja, adik sekalian? Yang pertama adalah titik nolnya. Jadi titik nol dari sistem referensi itu ada di mana? Bisa di permukaan bumi, bisa di pusat massa bumi, bisa di pusat bola bumi, bisa di pusat elipsoid, ataupun bahkan di pusat tata surya. Nah, nanti kita juga akan membahas mengenai perbedaan pusat-pusat titik nol itu di materi hari ini dan materi pekan keempat dan pekan kelima yang ada di pekan depan. Nah, yang kedua, selain membutuhkan definisi titik nol itu ada di mana, kita juga perlu mendefinisikan mengenai arah orientasi sumbu dari si sistem referensi ini. Nah, arah orientasi sumbu ini bukanlah terikat kepada apa, bukan ya. Jadi maksudnya arah orientasi sumbu ini, sumbu X-nya itu mengarah kemana atau menuju ke apa. Misal, kalau ternyata Anda ingin membuat sistem referensi milik Anda sendiri, yang mana sumbu X-nya itu inginnya mengarah ke Mekah. Nah, ya berarti orientasi sumbu X-nya itu adalah menuju ke Mekah. Nah, kita juga sama-sama tahu bahwa dalam sebuah sistem koordinat 3 dimensi atau sistem referensi 3D, itu harus mendefinisikan X, Y, dan Z. Dan jangan lupa bahwa biasanya untuk pendefinisiannya itu yang didefinisikan adalah sumbu X dan sumbu Z. Nah, nanti untuk sumbu Y itu akan mengikuti, yaitu tegak lurus dari sumbu X dan sumbu Z. Dan jangan lupa juga adik-adik sekalian bahwa dalam setiap sistem referensi itu haruslah sistem referensi yang sumbunya itu saling ortogonal. Maksudnya ortogonal ini apa? Saling tegak lurus antara satu sumbu dengan sumbu yang lain. Jadi sumbu X dan sumbu Y saling tegak lurus gitu ya. Sumbu Y dengan sumbu Z juga saling tegak lurus, sumbu X dan sumbu Z saling tegak lurus. Atau orthogonal coordinate system. Nah, terakhir, selain menentukan titik nol ada di mana, dan juga menentukan arah orientasi sumbunya ada di mana, Anda juga harus menentukan besaran yang digunakan dalam sistem referensi tersebut. Nah, besarannya itu bentuknya apa? Bisa panjang, sudut, atau mungkin malah ternyata berat begitu ya, tapi yang biasanya dipakai adalah kalau tidak panjang, dalam hal ini adalah jarak ya, mungkin dalam meter, kilometer, mile, nautical mile atau sentimeter,
Itu juga bisa dalam satuan sudut, derajat, menit, ataupun detik. Nah, kita sama-sama tahu ya, bahwa sistem referensi itu masih dalam angan-angan saja atau konseptual saja. Nah, sesuatu yang konseptual ini tidak bisa dilaksanakan di lapangan sebelum ada realisasinya. Jadi, sistem referensi tidak akan berarti kalau tidak ada wujud nyatanya di lapangan. Saya ingatkan ya, ketika Anda mendefinisikan sesuatu atau membuat konsep mengenai sistem referensi, itu tidak akan lengkap tanpa realisasinya di lapangan. Nah, realisasi di lapangan ini namanya apa? Namanya adalah kerangka referensi atau reference frame. Dan kerangka ini itu berbentuk apa biasanya? Berbentuk sebuah benchmark atau berbentuk sebuah titik-titik di permukaan bumi yang diketahui koordinatnya berdasarkan pendefinisian sistem referensi yang sudah ada di bagian kiri. Jadi berangkat dari sistem referensi, definisinya ya, angan-angan dan konseptualnya dilanjutkan ke realisasinya, yaitu sebuah kerangka referensi. Nah, kerangka referensi ini itu bentuknya apa? Dari saya ulang, bentuknya adalah titik-titik di permukaan bumi. Kayak apa itu? Bisa jadi bentuknya adalah BM. Yang penting adalah koordinat yang diketahui di permukaan bumi. Nah, gunanya koordinat ini untuk apa? Gunanya koordinat-koordinat yang diketahui di permukaan bumi ini adalah untuk membuat kita dapat melakukan pengukuran atau membuat kita dapat mengetahui koordinat titik-titik yang lain terhadap titik yang sudah diketahui koordinatnya di permukaan bumi ini. Karena ingat adik-adik, pelajaran pekan lalu juga saya sebutkan bahwa posisi secara umum itu adalah kedudukan sebuah titik terhadap titik yang lain. Nah, titik yang lain ini atau referensinya itu namanya adalah kerangka referensi dalam pengukuran sehari-hari atau benchmark biasanya nama lain. Itu adalah review dari pekan kedua. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, nah, Pak, berarti ada banyak ya, Pak, titik nol itu bisa ada di, tadi Bapak sampaikan bisa di atas permukaan bumi, lalu bisa ada di pusat massa bumi, bisa ada di pusat bola bumi, ataupun ada di pusat elipsoid, gitu. Pun halnya dengan arah orientasi sumbu dan besaran yang digunakan ya, Pak. Berarti sangat beragam sistem referensi itu, gitu. Nah, jawabannya adalah benar adik-adik sekalian. Nah, dalam pekan ketiga titik 2 ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis sistem koordinat yang digunakan dalam sistem referensi yang mana memiliki perbedaan satu sama lain. Dan ini sangat penting bagi kita ahli geomatika untuk dapat memahaminya. Kenapa kok penting? Karena nantinya dalam dunia pekerjaan dan juga mungkin dalam dunia penelitian Anda harus mengetahui mengetahui perbedaan-perbedaannya sehingga Anda tahu mana yang harus Anda gunakan sesuai dengan sesuai dengan topik yang mau Anda lakukan. Jadi ternyata kalau kita cari tahu komponen utama pendefinisian sistem referensi itu bisa beda-beda. Titik nolnya bisa berbeda-beda, terserah kita mau mendefinisikan di mana. Arah orientasi sumbu juga terserah kita mau mendefinisikan di mana. Besaran yang digunakan pun juga sama. Kita bisa memilih besaran yang ada dan terserah kita. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang membuat adanya jenis-jenis sistem koordinat yang berbeda-beda. Jadi saya ingatkan ya bahwa sistem koordinat ini digunakan untuk mendefinisikan sistem referensi. Ya, jadi membantu mendefinisikan sistem referensi. Sistem referensi kan ada 3 komponen yang harus didefinisikan. Nah, apabila 3 ini digabung, nah nanti ada yang namanya sistem koordinat. Nah, apa saja sih sistem koordinat yang nanti akan kita pelajari di pekan ini gitu ya. Nah, yang pertama kita akan mengenal yang namanya sistem koordinat geosentrik. Yang kedua, kita akan mengenal sistem koordinat geodetik. Yang ketiga, kita akan juga mengenal sistem koordinat kartesian. Yang keempat adalah sistem koordinat astronomi. Yang kelima adalah toposentrik. Dan yang terakhir adalah celestial atau sistem koordinat bintang. Nah, keenam sistem koordinat ini, perbedaan utamanya terletak pada salah satu, salah dua, atau bahkan salah 3 dari komponen utama sistem referensi. Karena kalau Anda lihat di
pekan lalu ya, kita sudah sama-sama tahu bahwa ada sistem dalam kurung koordinat referensi. Isinya apa saja? Yang pertama adalah sistem referensi dan yang kedua adalah kerangka referensi. Nah, untuk mendefinisikan sistem referensi, kita perlu mengetahui juga sistem koordinat yang dipakai itu yang mana. Begitu. Jadi saya ulang, yang pertama ada geosentrik, yang kedua ada geodetik, yang ketiga ada kartesian, yang keempat ada astronomik, yang kelima ada toposentrik, dan yang keenam ada celestial. Perbedaan dari mereka berenam apa saja, Pak? Perbedaannya terletak pada salah satu, salah dua, atau salah tiga dari komponen utama sistem referensi. Dan yang perlu diingat bahwa hampir seluruh sistem koordinat yang ada di penjelasan saya ini, itu adalah sistem tangan kanan atau mengikuti kaidah tangan kanan. Alias utaranya atau Z-nya itu mengarah ke atas. Tapi ada beberapa yang mengikuti kaidah tangan kiri. Ya utaranya juga Z-nya juga ke atas ya adik-adik sekalian, cuman perbedaannya adalah terletak pada penyampaian sudutnya. Nah, kalau right hand system itu kita bilang dia positif apabila dia counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Anda kalau coba begini kan ini berlawanan arah jarum jam ya. Nah, sedangkan kalau Anda menggunakan sistem kaidah tangan kiri, maka sudut itu dibilang positif ketika dia searah dengan jarum jam atau clockwise. Anda bisa lihat di sini. Nah, itulah perbedaan antara kaidah tangan kanan dan kaidah tangan kiri. Nah, kita bisa lanjut, adik-adik sekalian. Tapi sebelum kita masuk gitu ya ke dalam materi yang akan saya jelaskan di hari ini, jangan lupa bahwa ternyata bentuk bumi itu, ya bentuk bumi cuma satu ya. Kalau kita meminjam kata-kata Pak Kosasi adalah bentuk bumi yang diberikan Tuhan itu hanya satu. Tapi kita sebagai orang geodesi mendekati bentuk bumi ini dengan banyak bentuk. Kenapa? Karena bentuk bumi yang asli itu kalau mau kita modelkan atau mau kita sebutkan dalam sebuah persamaan matematika itu masih terlalu susah atau masih terlalu merepotkan atau masih terlalu complicated gitu. Seperti hubungan kalian kali ya. Nah, makanya lebih baik kita buat pendekatannya. Jadi kalau tidak bisa disamai, ya didekati dulu gitu ya, agar kita tetap bisa melakukan pengukuran di bumi tersebut. Nah, bisa kita lihat sama-sama adik sekalian bahwa bentuk bumi yang asli itu apa sih? Ya topografi itu kan ya, yang Anda biasa berdiri, Anda berdiri di situ, Anda jalan-jalan ke situ, walaupun lagi COVID, kalau bisa jangan jalan-jalan gitu ya. Dan juga Anda tinggal di sini gitu ya, di area topografi. Nah, topografi ini seperti yang tadi saya sampaikan, bentuknya itu sangat tidak beraturan, sangat susah didefinisikan, dan juga apa namanya tadi? Ini masih record kan? Ya, sangat susah didefinisikan secara matematis sehingga agak mustahil untuk dibuat modelnya. Nah, akhirnya orang geodesi itu berpikir, nah apakah topografi ini merupakan representasi bentuk bumi yang asli? Nah, ternyata kalau secara fisik atau secara fisis gitu ya, representasi bentuk bumi yang asli itu namanya adalah geoid. Jadi, bentuk bumi yang asli dalam tanda kutip bagi kita orang geodesi adalah geoid. Nah, kalau kita bicara tinggi, kita bicara nanti beda tinggi atau jarak dari jarak dari 0 menuju ke ketinggian kita itu nanti ada materinya di pekan ke-7, ke-9 dan ke-10 ya, seingat saya. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah seperti yang pernah saya sampaikan beberapa pekan yang lalu bahwa topografi itu bumi yang seringkali kita rasakan gitu. Nah, tapi secara fisik bentuk bumi namanya adalah geoid. Jadi kalau ditanya bentuk bumi itu yang mana? Ya geoid. Topografi itu adalah variansi dari bentuk bumi yang asli tersebut. Sehingga nanti ada yang namanya keluar ketinggian secara ortometrik dari geoid menuju ke topografi. Nah, geoid ini itu juga bisa dimodelkan ternyata adik-adik sekalian dengan pemodelan yang namanya spherical harmonics atau harmonika sferis atau istilahnya adalah harmonika lingkaran ya. Bukan lingkaran, harmonika bola. Nah, harmonika bola ini akan banyak dijelaskan dan juga dibahas bukan di kuliah saya SRG ataupun bukan di kuliah Pak Satrio GG Geodesi Geometrik, tapi
banyak dijelaskan oleh Pak Satrio nanti ataupun siapapun yang mengajar di mata kuliah pilihan, yaitu dasar-dasar geodesi fisik atau geodesi fisik dasar. Ya, itu nanti kalau ada yang ingin tahu gimana sih cara ngitung geowit, cara menemukan geowit itu bagaimana, penurunan rumusnya seperti apa, nah itu diajarkan di mata kuliah dasar-dasar geodesi fisik. Nah, meskipun ternyata bisa dimodelkan secara matematis, tetapi pemodelannya ini masih belum memiliki bangun yang berpola atau mudah untuk dibuat model matematikanya. Jadi geowit ini sudah model matematis juga sebetulnya pendekatannya ya, dengan harmonika spherical itu tadi atau spherical harmonics. Tetapi itu masih lumayan susah untuk dicarikan posisinya. Karena ingat, pilar pertama geodesi adalah menentukan posisi, yang mana berangkat dari menentukan bentuk bumi. Nah, kalau kita sudah tahu bentuk bumi geowit, pertanyaannya, bisakah kita menentukan posisi apabila kita menggunakan bentuk geowit sebagai model buminya? Nah, jawabannya adalah masih agak susah adik-adik sekalian. Karena spherical harmonics itu pada dasarnya adalah menggabungkan gelombang-gelombang gaya berat yang nantinya menjadi sebuah kesatuan yang dinamakan geowit. Nah, akhirnya orang juga mikir, orang geomatika itu mikir, kalau geowit masih susah pakai apa? Kira pakai ellipsoid. Nah, ellipsoid merupakan pendekatan dari geowit. Kalau kata Pak Kosasi adalah best fit ya, atau pendekatan yang paling bagus, pendekatan yang paling dekat dari geowit. Nah, ellipsoid inilah yang kita sering namakan sebagai penyelesaian dari pilar pertama geodesi, karena kita tahu bentuk bumi secara matematika atau secara matematis, yaitu pendekatan menggunakan ellipsoid. Nah, di ellipsoid ini kita bisa menghitung posisi dari setiap titik terhadap ellipsoid tersebut. Itulah kenapa biasanya dalam penentuan posisi itu kita menggunakan model ellipsoid sebagai pendekatan bentuk bumi. Nah, tapi beberapa orang yang lain atau beberapa bidang ilmu itu masih merasa ellipsoid terlalu complicated. Akhirnya mempermudah ellipsoid menjadi sebuah bola. Karena ingat, pada dasarnya ellipsoid adalah bola yang memiliki dua jari-jari. Atau sebaliknya, bola adalah ellipsoid yang memiliki jari-jari yang sama antara A dan B. Karena ingat, kalau Anda lihat di kanan sini ya, ellipsoid itu indikator utamanya ada A, ada B, dan ada E. A ini adalah jari-jari yang besar, jari-jari mayor. B adalah jari-jari minor. Ini jari-jari mayor, ini jari-jari minor. Nah, ketika A dan B itu sama, maka sebuah ellipsoid berubah menjadi bola. Nah, kenapa kok tiba-tiba Pak Zul kok membahas topografi, geowit, ellipsoid, dan bola? Karena nanti di beberapa slide selanjutnya itu ada hubungannya. Kita menggunakan pendekatan bola, kita menggunakan pendekatan ellipsoid, kita menggunakan pendekatan geowit, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya, adik-adik ya, bahwa ternyata bentuk bumi yang asli itu cuma satu, tetapi bentuk bumi buatan itu bisa ada banyak. Yaitu bisa jadi ada ellipsoid dan ada bola atau spheroid. Nah, untuk sistem koordinat yang akan kita pelajari bersama-sama nanti dalam pekan ini, itu juga akan menggunakan beberapa jenis bentuk bumi yang berbeda-beda. Nah, kita akan berkenalan dengan yang pertama. Yang pertama itu namanya adalah geosentrik gitu ya. Nah, Pak Kosasi juga kemarin sudah menjelaskan mengenai sistem koordinat geosentrik. Sistem koordinat geosentrik itu adalah sistem koordinat dalam sebuah bola. Jadi bumi itu dianggap bola kalau dalam sistem koordinat geosentrik. Apakah terbatas hanya pada bola saja? Bisa jadi iya, karena definisinya geosentrik itu berarti sistem koordinat dalam sebuah bola yang bentuknya itu bola. Dengan titik nolnya di mana? Ada di pusat bola. Jadi ketika bumi itu dianggap sebagai bola, nah titik pusat bolanya itu adalah titik nol dari sistem koordinat geosentrik. Apakah itu sama dengan titik pusat bumi? Tidak. Apakah itu sama dengan titik pusat elipsoid? Juga tidak. Artinya berarti dalam koordinat geosentrik kita anggap bumi itu bola. Langsung saja kita anggap bumi itu bola.
Walaupun tidak mewakili 100%, ya mungkin 95% atau 98%, tetap kita gunakan bola bumi sebagai bola. Nah, dalam sistem koordinat geosentrik, ini berarti kalau kita bicara yang pertama tadi titik nolnya di mana? Titik nolnya adalah di pusat bola. Jadi kalau Anda tanya, Pak, ini berarti titik nolnya di mana, Pak? Nah, titik nol ini itu ada di pusat bola. Kalau misal kita anggap, oke Pak, tapi geosentrik itu apakah juga bisa berlaku dalam elipsoid? Ya bisa. Ketika kita anggap buminya itu adalah bentuk elipsoid, ya tetap bisa kita anggap geosentrik ini sebagai sebuah sistem koordinat. Yang penting titik nolnya sama, titik nolnya yaitu pusat elipsoidnya. Ya, kita sama-sama tahu dan sama-sama definisikan bahwa sistem koordinat geosentrik itu sistem koordinat yang mana bumi dianggap sebagai bola atau elipsoid dengan titik nol pada pusat bola atau elipsoid. Jadi ada di sini. Nah, ini adalah pendefinisian yang pertama. Nah, terus pendefinisian yang kedua, setelah kita tahu bahwa titik nolnya adalah pusat bola atau pusat elipsoid, nah kita perlu menentukan arah dari si sumbu-sumbunya. Nah, arah dari sumbu-sumbunya itu ada ke X, ada ke Z, sama ada ke Y. Nah, arah sumbu X-nya itu mengarah kemana? Sumbu X-nya itu sejajar atau berhimpit dengan bidang ekuatorial. Apa sih bidang ekuatorial itu? Bidang ekuatorial adalah bidang yang mana sama dengan garis khatulistiwa. Atau kita bisa dibilang, kalau misal bumi itu dibelah dua, atas dan bawah, bidang ekuatorial itu adalah garis yang memisahkan bumi menjadi dua sama besar tersebut. Itu adalah bidang ekuatorial, atau biasa kita bilang ada di garis khatulistiwa atau lintang nol. Nah, itu adalah sumbu X yang mengarah ke sana. Nah, terus ditanyakan, sumbu X-nya mengarah ke sana. Nah, terus ditanya, Z-nya kemana? Z-nya adalah sama dengan dari bola tersebut. Jadi, apabila ini ada bola, nah, lalu Anda dari pusat bola itu menarik garis ke atas, begitu ya, ke atas dari si bola itu, nah itu adalah sumbu Z-nya. Nah, sumbu Y-nya kemana, Pak? Sumbu Y-nya itu tinggal mengikuti dari siapa? Dari sumbu X dan sumbu Z-nya. Ini sumbu X, ini sumbu Z. Nah, sumbu Y-nya tinggal siku-siku dari sumbu X dan sumbu Z. Ya. Jadi saya ulangi, biasanya yang didefinisikan adalah sumbu X dan sumbu Z. Nah, sumbu X-nya itu sejajar atau mengarah ke tadi, garis khatulistiwa itu tadi ya. Garis khatulistiwa itu berarti sumbu X-nya mengarah ke sana. Nah, ditambah dengan dia sama dengan siapa? Mengarah atau menuju ke titik Greenwich atau menuju ke bidang meridian dari si kota Greenwich di Inggris. Nah, itu sumbu X-nya. Terus sumbu Y-nya tinggal 90 derajat, sumbu Z-nya itu tinggal dari pusat bola itu langsung naik ke atas gitu ya. Tidak perlu geser-geser, 0 derajat dari sini tinggal dinaikkan ke atas, yaitu adalah sumbu Z-nya. Atau sering kita bilang bisa jadi itu namanya adalah conventional ephemeris pole atau kutub ya, kutub biasa dari si kutub biasa dari si bidang bola atau bidang elipsoid tersebut. Nah, itu adalah definisi yang kedua atau pendefinisian yang kedua. Pendefinisian yang ketiga, kita perlu tahu besaran yang digunakan. Nah, besaran yang digunakan dalam hal ini adalah sudut ya. Jadi saya ulang, kalau geosentrik itu besaran yang digunakan adalah sudut. Nah, apa yang digunakan? Yaitu dinamakan bujur dan lintang. Nah, kalau bujur itu adalah sudut yang dibentuk dari meridian Greenwich atau meridian yang kita sebut 0 itu ke meridian tempat kita berada. Misal contoh, kita berada di Lampung, titik P. Nah, di titik P itu kalau kita buat sudut mendatar,
sudut di bidang ekuatorial itu, di bidang X-nya itu ya, nah itu ternyata 105 derajat ke arah timur dari si Greenwich di kota Inggris itu. Nah itulah kenapa kita memiliki bujur 105 derajat. Nah kalau lintang lintang itu mana? Lintang itu sudut yang dibentuk dari ekuator juga, tapi ke atas, gitu ya. Jadi kalau bujur itu ke kanan atau ke kiri, barat atau timur, kalau lintang itu ke utara atau ke selatan. Ya. Nah, berarti lintang itu dari mana? Dari titik P, dari ekuator 0 gitu ya, lintang 0, atau dari ekuator ini bidang ekuator ke utara atau ke selatan. Kalau P-nya ada di sini, berarti tinggal ditambahkan begini. Sehingga sudutnya adalah sudut lintang geosentrik ini. Ini kalau tidak salah namanya psi ya. Nah, jadi ada lambda, psi pi. Ini ada lambda, pi. Bujur adalah lambda biasanya ngomongnya. Lalu lintang geosentriknya adalah pi. Ya, saya ulang, bujur itu adalah di sumbu X-nya adik sekalian. Jadi bisa dikatakan bujur itu dari meridian Greenwich yang 0 ini, itu kalau tidak ke kiri ya ke kanan. Nah maksudnya ke kiri ini apa? Ke kiri ini berarti kalau kiri itu berarti ke arah barat, atau ke kanan ya berarti ke arah timur. Gitu. Nah kalau lintang geosentrik itu berarti ke utara atau ke selatan. Nah kalau dalam kasus kita adik sekalian, kita itu adalah 105 bujur timur. Ya, dan juga sekitar 5 atau 6 derajat di selatan Katulistiwa. Nah, itu adalah bujur geosentrik dan lintang geosentrik. Kenapa kok ada kata-kata geosentrik? Karena nanti habis ini kita akan lihat bahwa ternyata ada pendefinisian lain yang sedikit berbeda, tapi namanya sudah beda. Nah, yang membedakan ini namanya adalah geodetik. Jadi kalau kita ulang ya, jadi kita rangkum, geosentrik itu titik nolnya ada di pusat bola atau di pusat elipsoid. Di sini ada di sekalian. Ya, sumbu X-nya itu mengarah kemana? Mengarah ke meridian Greenwich, ke kota Greenwich ya, ke kota Greenwich di Inggris, yang mana X-nya ini sama dengan siapa? Sama dengan bidang ekuatorial atau bidang bidang Katulistiwa. Nah, sumbu Z-nya ini mengarah ke kutub. Kutub mana? Kutub utara. Biasanya namanya adalah conventional ephemeris pole ya, CEP. Nah, jadi kalau kita ditanya berapakah koordinat titik P? Nah, koordinat titik P itu disebutkan dalam sudut. Dalam sudut yang biasanya dinamakan bujur atau lambda dan lintang, atau dalam khusus ini adalah lintang geosentrik, yang sering dinamakan adalah pi. Itu ada sekalian. Lintang itu dari bidang Katulistiwa atau ekuator ini ke atas atau ke bawah. Atau bisa dibilang ke utara atau ke selatan. Dan kalau bujur itu ke barat dan ke timur, bukan ke utara dan ke selatan. Nah, selain geosentrik kita juga ada yang namanya geodetik. Nah, kenapa kok geodetik dan geosentrik ini berbeda? Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya bahwa geodetik ini selain menggunakan elipsoid, jadi kalau geosentrik tadi itu kan bisa elipsoid, bisa bola ya. Nah, kalau geodetik ini pasti menggunakan elipsoid, tapi beda paling utamanya titik nolnya. Titik nol dari koordinat geodetik itu bukan dari elipsoid adik-adik sekalian, tapi garis yang tegak lurus dengan permukaan elipsoid di bidang ekuator. Nah, kalau geosentrik tadi kan di sini ya, di pusat elipsoid atau pusat bola. Nah, kalau geodetik itu titik nolnya bukan di sini, tidak. Tapi titik nolnya, saya ganti warnanya. Titik nolnya di sini ada adik sekalian, Anda bisa lihat. Nah, kenapa Pak kok bisa di sini? Karena kalau kita lihat di geosentrik ini, ternyata apabila kita tarik garis dari P menuju ke pusat bola atau pusat elipsoid, itu bukan siku-siku. Sedangkan kalau di geodetik, kita harus mencari siku-sikunya, alias dari P itu kita tarik garis ke bawah ke arah bidang ekuator yang tegak lurus dengan siapa? Tegak lurus dengan permukaan elipsoid.
Jadi kalau kita ulang lagi, di sini tuh dia tidak tegak lurus ya sebenarnya. Ini tidak tegak lurus. Sedangkan kalau ini tegak lurus. Nah, garis yang dibentuk antara P ke pusat, ke bawah atau ke arah bidang ekuator yang tegak lurus dengan permukaan elipsoid, itu namanya adalah garis normal. Jadi saya ulangi, garis yang tegak lurus dengan permukaan elipsoid di bidang ekuator kan di sini ya, itu adalah garis normal. Ya, artinya apa adik sekalian? Artinya adalah kalau tadi geosentrik, perbedaannya dengan geodetik itu titik nolnya ada di pusat bola atau pusat elipsoid. Sedangkan kalau untuk geodetik itu titik nolnya bukan di pusat elipsoid atau bola, tapi ada di sebuah titik yang ada di mana ini namanya bidang ekuator yang merupakan garis normalnya, merupakan titik temu dari sebuah garis normal dengan bidang ekuator. Jadi di sini ini perbedaan paling utamanya. Nah, kalau Anda lihat nanti orientasi dari sumbunya sama. Z-nya tetap ke CEP ke atas, X-nya juga tetap ke bidang X-nya juga tetap ke bidang meridian Greenwich, Y-nya juga tinggal melengkapi X dan Z-nya. Jadi titik nolnya berbeda, tapi orientasi sumbunya sama. Nah, terus kalau besarannya sama nggak Pak? Besarannya juga tetap sama, pakai yang namanya lintang dan bujur. Hanya bedanya, kalau ini adalah lintang geosentrik, atau ini pi yang besar, kalau ini adalah lintang geodetik, atau pi yang kecil. Namanya pi yang kecil ya. Nah, lintang geodetik itu koordinatnya, nilainya tidak diukur dari sini, bukan dari ini ya, bukan. Ini salah. Yang betul adalah diukur dari sini. Jadi dari titik nol yang dibentuk antara garis normal dengan bidang ekuatorial, nah ini sudutnya yang dibentuk dari situ ke P ini adalah namanya lintang geodetik. Jadi kalau mau dirangkum, perbedaan geosentrik dan geodetik itu terletak pada apa? Terletak pada titik nolnya, bukan di pusat elipsoid atau pusat bola, tetapi di garis yang tegak lurus dengan permukaan elipsoid di bidang ekuator. Nah, ini dari garis yang diambil dari sini, turun ke bawah, sampai permukaan di bidang ekuator. Oh, ternyata ketemunya di sini. Nah, inilah adalah garis pusat. Nah, berarti bedanya ada di mana? Bedanya ada di titik nolnya, ada di sekalian antara geosentrik dan geodetik. Nah, tapi pertanyaannya langsung keluar lagi. Nah, kalau saya punya koordinat geosentrik, Pak, bisakah saya konversi ke koordinat geodetik? Bisa. Jawabannya adalah Anda bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah langsung dari lintang geodetik ke lintang geosentrik. Lintang geosentrik ke lintang geodetik itu bisa. Karena kalau bujurnya tetap sama. Jadi saya ulangi ya, bujur pasti tetap sama. Yang berbeda adalah lintangnya. Kenapa itu kok bisa? Nah, kenapa itu bisa berbeda? Kenapa kok bujurnya bisa sama? Nanti akan kita jelaskan di bukan keempat dan bukan kelima. Tapi yang pasti kalau misalnya Anda mau dari geosentrik ke geodetik, itu sudah ada rumusnya. Pendekatan pertama itu langsung dari lintang geosentrik menuju ke lintang geodetik. Nah, itu adalah pendekatan pertama. Pendekatan kedua, Anda menggunakan yang namanya sistem koordinat kartesian. Apa sih Pak, kok malah keluar baru lagi nih Pak? Sistem koordinat kartesian. Sistem koordinat kartesian itu apa sih? Sistem koordinat kartesian adalah sistem koordinat yang bisa mendefinisikan baik itu geosentrik atau geodetik, tapi besarannya berbeda, adik sekalian. Ingat, kalau tadi geosentrik, titik nolnya di pusat, ya kan? Sumbu X-nya itu mengarah ke meridian Greenwich, sumbu Y-nya mengarah ke kutub utara, sumbu Y-nya mengikuti gitu ya. Dan besaran yang digunakan sudut karena ada lintang dan bujur dan lintang. Nah, kalau geodetik itu titik nolnya bukan di pusat bola atau elipsoid, tapi ada di pertemuan antara garis normal dengan di bidang ekuator, pertemuan gini. Nah, garis normal ini apa? Garis normal adalah
garis yang tegak lurus dengan permukaan elipsoid di bidang ekuator ini. Nah, ini garis yang ini. Garis yang ini ya. Nah, titik nolnya itu. Apa namanya? Sumbu. Arah orientasi dari sumbunya juga sama ya, geosentrik dan geodetik. Besarannya juga sama, yaitu lintang dan bujur atau pakai sudut. Nah, kalau kartesian itu bisa digunakan untuk geosentrik dan geodetik. Hanya bedanya kalau kartesian itu ada di besarannya. Jadi kalau misalnya Anda bisa bilang, oke, saya mau pakai sistem koordinat kartesian geosentrik. Oh, bisa. Titik nolnya ada di pusat bola atau pusat elipsoid. X, Y, Z-nya sama dengan geosentrik. X-nya ke arah meridian Greenwich, Z-nya ke arah kutub utara, Y-nya mengikuti sesuai kaidah tangan kanan, tapi besarannya sudah bukan sudut lagi. Besarannya menggunakan apa? Meter atau panjang. Panjang dari mana? Panjang dari pusat si bola buminya atau pusat dari elipsoid buminya. Jadi itulah bedanya kartesian. Nah, apakah kartesian juga bisa diaplikasikan ke geodetik? Sangat bisa. Perbedaan dengan yang geodetik umumnya adalah kalau geodetik umumnya itu titik nolnya ada di pertemuan garis normal dengan bidang ekuator, X, Y, dan Z-nya sama seperti geosentrik, besarannya bukan lintang dan bujur atau besarannya bukan sudut lagi, tapi jadi jarak atau panjang dalam satuan meter. Jadi kalau ternyata Anda menemukan sebuah sistem koordinat yang ngomong geodetik, tetapi dalam X, Y, dan Z, berarti itu namanya adalah kartesian geodetik. Nah, sebaliknya, kalau Anda menemukan sistem koordinat yang ngomong nolnya ini di mana? Nolnya di pusat elipsoid, Pak. Tapi dalam lintang dan bujur, berarti namanya adalah sistem koordinat geosentrik. Gitu ya. Kalau tidak ada kartesiannya, berarti besarannya adalah sudut. Kalau ada kata-kata kartesiannya, berarti dia adalah sebuah panjang atau dalam satuan meter biasanya. Nah, kalau kalian bingung nanti bisa tanya secara chat di grup ataupun nanti bisa ya PM saya juga boleh karena ini nanti insya Allah akan keluar di kuis di esok hari. Lanjut kita. Nah, dari tadi saya kan hanya bilang bola dan elipsoid. Padahal kita tidak tahu nih apakah bola dan elipsoid tadi itu mewakili bentuk bumi yang asli. Seperti yang tadi disampaikan oleh beberapa hari yang lalu disampaikan oleh Pak Kosasi. Bahwa apa? Kedua hal ini ya kita lihat ya. Dari P, ini saya ganti garis lagi, warna-warni sekali ya. Dari P turun ke bawah, itu kan turun ke bawah ke pusat bola atau pusat elipsoid. Betul ya? Nah, kalau ini dari P turun ke bawah yang tegak lurus dengan permukaan elipsoid, sehingga ketemunya di sini. Nah, apakah ini mencerminkan bentuk bumi yang nyata? Kedua hal ini ada sekalian. Jawabannya adalah tidak. Ada lagi satu garis yang dinamakan adalah garis astronomis ini. Kalau yang ini namanya garis menuju pusat bumi ya, tidak ada namanya. Ini garis P ke pusat bumi. Nah, kalau ini namanya adalah garis normal. Nah, ada lagi satu garis yang namanya adalah garis vertikal. Nah, garis vertikal ini gimana cara carinya? Cara carinya gampang. Anda kalau pernah main unting-unting atau pernah main yoyo, atau minimal menggantung batu dari sebuah tali lah. Habis itu batu dari tali itu Anda coba gantungkan begini. Anda goyang-goyangkan gini, nanti kan dia lama-lama akan berhenti. Nah, ketika dia sudah berhenti, arah dia turun ke bawah itu namanya adalah arah vertikal atau garis vertikal. Kenapa kok dibilang vertikal? Karena si batu ini atau si yoyo ini akan mengarah ke pusat massa bumi. Lihat bedanya ya. Kalau di geosentrik mengarahnya ke pusat bola atau pusat elipsoid. Kalau geodetik mengarahnya ke mana? Dari garis normal, yaitu sebuah garis yang tegak lurus dengan permukaan elipsoid ini ya, turun terus ke bidang ekuator. Nah, kalau ini beda lagi. Kalau ini adalah
garis yang menuju ke pusat massa bumi. Ayo, jangan bingung ya, ada 3 definisi garis nih. Garis yang ke pusat bola atau elipsoid, garis normal yang merupakan garis yang terbentuk dari tegak lurusnya si elipsoid ini turun ke bawah sampai ke bidang ekuator. Nah, kalau ini garis yang menuju ke pusat massa bumi. Kenapa kok beda-beda? Ya karena itu adalah 3 hal yang berbeda-beda, adik-adik sekalian. Jadi kalau misalnya Anda tanya, Pak, apakah pusat bola atau pusat elipsoid, titik temu garis normal, dan pusat massa bumi itu berbeda? Ketiganya berbeda, adik-adik sekalian. Berarti garis yang dibentuk berbeda kah? Ya pasti berbeda. Satunya bisa jadi begini, satunya begini, nah satunya begini. Ketiganya itu berbeda dan semuanya punya nama. Alias kalau ini kita tidak bisa, biasanya tidak ada namanya, tapi ini digunakan dalam sistem koordinat geosentrik, ya, geosentrik. Ini adalah pusat bola atau pusat elipsoid. Kalau kita dari garis normal, ini garis biru yang ini namanya garis normal. Nah, yang ini itu berarti namanya adalah untuk sistem koordinat geodetik gitu ya. Nah, kalau yang menuju ke pusat massa bumi itu namanya adalah sistem koordinat astronomi. Ya, mirip seperti yang dijelaskan oleh Pak Kosasi kemarin, bahwa arahnya itu bisa jadi berbeda. Ketiga hal ini arahnya bisa beda semua. Nah, karena arahnya berbeda-berbeda semua, maka sistem koordinat yang dibentuk namanya juga pasti berbeda-beda. Satunya geosentrik, satunya geodetik. Nah, yang ini namanya adalah astronomi. Karena titik pusatnya beda. Jadi kalau Anda tanya titik pusatnya yang geosentrik yang mana, geodetik yang mana, dan astronomi yang mana, sudah harus tahu ya. Harus tahu dong, pasti dong harus. Karena sudah mendapatkan materi ini. Itu ada di sekalian. Semuanya beda, titik nolnya. Tapi kalau kita lihat kita lihat kalau tadi geosentrik dan geodetik ternyata perbedaan utamanya hanya ada di titik nol. Untuk arah sumbu dan juga untuk besarannya ternyata sama. Nah, tapi ada juga yang namanya kartesian tadi ya, gitu. Nah, apabila kita menggunakan yang titik nolnya itu ke pusat massa bumi, berarti itu namanya adalah sistem koordinat astronomis. Atau kita bisa dikatakan sistem koordinat natural. Kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya natural coordinates atau astronomical coordinates. Jadi referensi arahnya itu sudah bukan garis normal atau garis ke pusat bumi, garis ke pusat bola atau elipsoid lagi, tapi ke pusat massa bumi. Beda lagi, gitu ya. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ya, adik-adik sekalian ya. Nah, kalau astronomis, itu berarti XY-nya sama nggak, Pak, arah orientasinya? Masih sama arah orientasinya dengan geodetik dan geosentrik. Bukan hanya, ditambah lagi ternyata besaran yang digunakan juga tetap sama, adik-adik sekalian. Besaran yang digunakan tetaplah lintang dan bujur atau sudut. Nah, kalau tadi namanya adalah lintang geodetik, lintang geosentrik, nah kalau ini lintang astronomis. Dan kalau geodetik dan geosentrik itu namanya sama, bujurnya, hanya bujur gitu saja. Nah, kalau ini bujur astronomis. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya terletak pada arah dari sumbu vertikalnya. Ini saya ganti warna biar bisa kelihatan ya. Saya ganti warna ungu deh. Nah, kalau yang biru kita lihat sama-sama, biru itu adalah geodetik. Nah, ini ya, ungu. Ini namanya adalah garis normal. Terhadap apa? Terhadap nanti dia turunnya kemana yang biru ini? Ke elipsoid. Nah, dia titik pusatnya kan di sini. Bukan sini loh. Kalau misalnya Anda buat lagi sebuah garis begini, nah berarti ini namanya adalah geosentrik. Ya. Karena dia masuk ke pusat elipsoid. Nah, kalau dia masuknya ke garis normal itu tadi ya, tegak lurus dengan permukaan elipsoid, ini namanya adalah geodetik. Sedangkan yang warna merah, itu masuknya ke pusat massa bumi ya, adik-adik sekalian. Jadi turun begini, ternyata masuknya ke pusat massa bumi. Harusnya pusat massa bumi di sini. Nah, kalau Anda buat seperti itu, maka nanti akan ada sudut antara arah vertikal dengan arah normal atau sudut
Sudut yang dibentuk antara garis vertikal dengan garis normal. Arah gaya berat ini nama lainnya adalah garis vertikal. Arah normal ini ya garis normal tadi. Nah, sudutnya namanya apa? Defleksi vertikal atau vertical deflection. Vertical deflection, saya ulang, adalah apa? Adalah sudut yang dibentuk antara garis normal dengan garis vertikal. Nah, sudutnya namanya adalah defleksi vertikal. Defleksi vertikal ini diungkapkan dalam utara selatan dan barat timur. Nah, ini seringkali digunakan dalam penentuan apa? Penentuan medan gaya berat bumi atau geoid. Mau lebih dalam mendalaminya, ikut mata kuliah DDGF atau Dasar-Dasar Geodesi Fisik bersama Pak Satrio di semester depan atau di semester depan. Jadi itu adik-adik sekalian ya. Nah, berarti nanti tugasnya sudah bisa menjawab ya, apa sih perbedaan antara geodetik, geosentrik, dan astronomi. Ya, nanti ini semua akan keluar di kuis yang akan saya berikan besok pagi, sehingga harapan saya Anda nanti bisa mengerjakannya dengan baik tanpa perlu banyak mencontek gitu ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah yang secara global adik-adik sekalian. Ada geosentrik, ada geodetik, lalu ada astronomi. Bagaimana Pak, kalau misal kita ngukur menggunakan teodolit atau TS di lapangan, apakah kita langsung bisa mendapatkan sistem koordinatnya itu geodetik, geosentrik, atau astronomik, Pak? Jawabannya adalah tidak ya adik-adik sekalian. Seringkali kalau kita menggunakan alat-alat seperti total station, WP, ataupun mungkin bahkan menggunakan apa ini namanya, alat yang sangat sederhana gitu ya, penggaris dan busur, Anda tidak mungkin mendefinisikannya terhadap pusat bumi. Ya, pusat manapun lah. Pusat elipsoid kan Anda tidak bisa ngebor ya, jadinya journey to the center of the earth gitu, malah jadi film. Tidak bisa ke pusat elipsoid, tidak bisa ke pusat massa bumi, juga tidak bisa ke pusat bola juga kan nggak mungkin gitu. Kecuali Anda adalah Dwayne Johnson yang memang bisa nembus ke bawah gitu, dan itu nggak bisa. Nah, akhirnya biasanya orang ketika ngukur menggunakan alat surveying, itu menggunakan sebuah sistem koordinat yang lain, yaitu sistem koordinat lokal, atau sering kita namakan sistem koordinat toposentrik. Jadi ketika kita tidak bisa menggunakan astronomik, geodetik, ataupun geosentrik, karena kita tidak bisa mengakses bawah bumi itu langsung ya, kita tidak bisa nembak ke sana kan. Nah, akhirnya kita pakai yang namanya sistem koordinat toposentrik. Ini sering digunakan kalau kita ngukur di lapangan, tapi kita tidak memiliki BM yang terreferensi ke astronomik, geodetik, atau geosentrik. Nah, ini namanya adalah sistem koordinat lokal atau toposentrik. Nah, sistem koordinat lokal ini betul-betul lokal. Jadi kalau ditanya titik nolnya kemana, terserah Anda. Andalah yang menentukan titik nolnya mau kemana. Tapi jangan lupa nanti titik nol itu harus Anda ikatkan atau Anda harus referensikan terhadap sistem geodetik yang berhubungan dengan elipsoid atau astronomik yang berhubungan dengan geoid. Karena kalau sistem koordinat lokal itu tidak Anda definisikan terhadap elipsoid atau geoid, dalam hal ini geodetik ataupun astronomik, maka Anda tidak bisa nanti menggabungkan sistem koordinat lokal itu ke sistem koordinat yang diakui orang di seluruh dunia. Anda masih bisa pakai untuk diri Anda sendiri. Tapi ketika Anda ditanya, rumahmu mana Put? Gitu ya, saya tanya Putri gitu, rumahmu mana Putri? Koordinat 0,0,0 Pak, karena rumah saya adalah ada di pusat koordinat lokal yang saya buat. Nah, saya tidak tahu di mana karena Anda tidak mereferensikannya atau mengikatkannya terhadap sistem koordinat yang kita pahami dan kita setujui bersama. Dan begitu. Sistem koordinat lokal itu bagus untuk pengukuran yang sementara atau pengukuran yang paling mudah. Nah, tapi jangan lupa selesai mengukur sistem koordinat lokal, itu Anda harus mengikatkannya terhadap sistem koordinat yang diakui secara global. Ya, jadi karena seperti yang pernah saya sampaikan di pekan kedua, dalam pembuatan sistem referensi atau sistem koordinat, kita itu harus merupakan berangkat dari konsensus atau persetujuan bersama-sama. Itu adik-adik sekalian. Nah, sistem koordinat lokal ini bentuknya adalah kartesian. 3 dimensi, yang sumbunya saling tegak lurus ya, tetap aja sama ya pasti. Nah, dia ada apa? Ada utara, timur,
dan atas. Nah, atas ini biasanya dinamakan zenith. Sudut zenith ya. Kalau misalnya Anda punya sudut itu 0 derajat, nah berarti zenith ada pas di atas. Beda sudut zenith dengan sudut elevasi atau sudut miring biasanya. Sudut elevasi itu di atas, di depan Anda. Semakin ke atas itu berarti nanti dia 90. Berarti ini elevasinya 0, zenithnya 90. Kalau ini berarti zenithnya 0, elevasinya 90. Kalau di tengah berarti zenithnya 45, elevasinya 45. Utaranya apakah harus utara, Pak? Ya, utaranya adalah utara yang didefinisikan dari bujur astronomis. Bukan magnet ya, bukan utara magnet, tapi utara astronom, utara geografis lah istilahnya. Nah, nanti akan ada pelajaran lagi di beberapa pekan kemudian dari sini bahwa utara itu ternyata tidak hanya satu utara itu ya. Utara itu ada utara magnet, ada utara geodesi, ada utara peta, ada utara yang lain. Jadi jangan bingung kalau Anda ngomong utara, dalam hal ini adalah utara yang didefinisikan dari bujur astronomis alias utara yang bisa dibilang utara geografis. Kalau kita udah tahu utara, kita udah tahu zenith, ya kita tinggal menentukan timurnya. Gimana caranya? Tinggal 90 derajat dari utara, 90 derajat dari timur. Nah, gimanakah cara menghitung koordinat lokal ini? Nah, tinggal Anda buat hubungannya, baik itu sistem astronomis ataupun sistem geodetik. Nah, contoh yang ada di sini, kalau Anda lihat, mana ini gambar? Nah, kalau Anda lihat ini adalah sistem koordinat toposentrik yang terikat ke astronomi. Itulah kenapa nama zenithnya adalah astronomic zenith. Nah, kalau zenithnya itu, kalau sistem koordinat ini connect-nya ke geodetik, ya berarti ini namanya bukan astronomic zenith, tapi geodetic zenith. Itu ada di sekalian. Nah, kalau ketiga hal ini itu digunakan untuk sesuatu yang bersifat global, biasanya ini digunakan untuk sesuatu yang bersifat lokal. Anda mengukur di lapangan menggunakan TS atau WP, paling mudah adalah mendefinisikan koordinatnya dengan koordinat lokal. Nah, ini terserah Anda, titik nolnya mana, sekarepmu. Yang penting Anda bisa referensikan terhadap geodetik ataupun astronomi. Nah, terus orientasinya mana, Pak? Arah orientasi sumbunya ke utara geografis, atas adalah ke zenith di atas gitu ya, 90 derajatnya gitu. Timur tinggal melengkapi 90 derajat dari sini dan 90 derajat dari Z. Gitu. Dan satu besarannya apa, Pak? Besarannya adalah menggunakan panjang atau jarak, bukan sudut. Oke, ini harusnya paham. Nah, terakhir, kalau bisa kita lihat, insya Allah ini adalah yang terakhir ya. Saya cek dulu sebentar. Ada yang namanya sistem koordinat celestial atau sistem koordinat bintang. Kenapa kok tiba-tiba kita itu ngomong sistem koordinat bintang, adik-adik sekalian? Kita sama-sama tahu bahwa bumi itu bergerak, betul ya? Seperti paper yang lagi ngetren ya, kita mau ada tsunami 20 meter gitu kan di selatan Jawa, walaupun itu hanya kemungkinan gitu ya. Itu tidak 100% akan terjadi, itu adalah sebuah prediksi atau probabilitas yang ada, kemungkinan yang ada. Itu sebagai bukti bahwa bumi itu selalu bergerak. Bentuk buminya berubah, posisi 1.1, besok 2 pekan lagi, 3 pekan lagi, bisa jadi ketika kita ukur beda lagi posisinya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita beda-beda begitu terus, gimana cara kita itu bisa mengetahui perbedaan? Sekarang coba saya tanya, kalau misal Anda, kita cek siapa ya, saya tidak surah apa-apa 2019, ada Tamara gitu misalnya, sama Putri. Ini bukan Tamara 2015 ya, ini Tamara 2019. Misalnya ada Tamara dan Putri. Nah, Tamara sama Putri ini sukanya lihat-lihatan gitu ya. Nah, posisinya kita anggap Tamara dan Putri ini ada di 2 bumi yang berbeda. Si Tamara ini tidak bergerak sama sekali, diem aja terus dia. Berdiri aja, ngeliatin Putri aja terus. Si Putrinya itu yang bergerak. Kita ibaratkan Tamara ini sedang berdiri di atas bintang Sirius gitu, misal di sebuah tempat. Nah, Putri ini berdiri di atas bumi atau di permukaan bumi. Nah, si Putri ini kan bergerak gini ya. Apa yang bisa mendeteksi Putri bergerak itu siapa? Pasti si Tamaranya. Karena Tamaranya lah yang melihat si Putri. Bukan nyanyi ya. Sinden panggung nanti malahan kan Putri.
Jadi si Tamara ini melihat bahwa putri ini bergerak. Kita ibaratkan berarti si putri ini berada di atas bumi, berdiri di permukaan bumi. Nah, kalau kita tambah di sini ada Firman Juliansyah juga melihat putri, tapi Firman Juliansyah melihat putrinya dari bumi. Nah, kan dia sama-sama gerak sama putri gini ya, jaraknya akan selalu sama terhadap putri. Firman Juliansyah tidak akan bisa melihat bahwa putri ini sebenarnya berubah posisinya atau bergerak. Yang bisa melihat putri ini bergerak adalah si Tamara, dan ini adalah konsep yang sama dengan koordinat bintang. Untuk melihat sebuah titik di bumi secara terus-menerus dan tidak berubah, itu kita harus mendefinisikannya terhadap sesuatu yang ada di langit, bukan di bumi. Karena kalau dari bumi ke bumi, sama-sama geraknya bareng, kan nggak kelihatan kalau berubah. Tapi kalau kamu mendefinisikan dari sebuah titik di langit, langitnya tidak berubah ya. Kita anggap langit itu tidak berubah, fix. Sehingga nanti kalau buminya geser, posisinya geser, titiknya geser gitu ya, kita akan tahu seberapa besar perubahan si titik tersebut. Nah, itulah kegunaan dari sistem koordinat celestial. Perbedaan utama sistem koordinat celestial dengan sistem koordinat yang tadi saya jelaskan, geodetik, geosentrik, kartesian ataupun toposentrik, itu apa? Ya, dan astronomik, itu adalah sistem koordinat celestial tidak bisa mengukur jarak. Karena kita tidak punya, ya, lab teknik geomatika tidak punya roll meter yang bisa mengukur jarak sampai 3 juta tahun cahaya, kan nggak bisa ya. Jadi untuk sistem koordinat celestial kita hanya bisa mengukur dalam bentuk sudut saja. Seperti yang kata Pak Kosasi kemarin, yang namanya ada salah satu alatnya adalah theodolit atau total station. Jadi theodolit atau total station itu kayak teropong sebetulnya. Bisa Anda gunakan untuk mengukur koordinat si bintang. Ingat, kita tidak menggunakan jarak, tapi menggunakan sudut saja. Ya. Nah, terus kalau ditanya nolnya di mana, Pak? Apakah di pusat bumi? No. Kita menggunakan sebuah konsep yang namanya bola langit, atau kalau dalam bahasa Inggris adalah celestial sphere, yang mana itu adalah bola khayal, yang titik nolnya ada di mana? Ada di pusat tata surya. I repeat once again, pusat tata surya, bukan pusat bumi. Jadi nolnya koordinat celestial itu ada di pusat tata surya, bukan pusat bumi. Nah, terus kalau sekarang pusatnya sudah tahu gitu ya, nah, kita udah tahu pusatnya nih Pak. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah bagaimana arah sumbunya Pak? Nah, arah sumbunya itu yang membuat sistem koordinat celestial terbagi menjadi 3. Ada sistem horizon, ada sistem ekuatorial ascensio recta, dan juga ada sistem hour angle atau sudut waktu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya adalah ke sumbu X-nya di mana, sumbu Z-nya di mana, dan sumbu Y-nya di mana. Nah, kalau sistem horizon, itu apa? Sistem horizon ini sebenarnya mirip seperti toposentrik adik-adik sekalian. Tetapi bedanya, kalau siapa tadi? Sistem koordinat toposentrik, itu kan utara, timur, zenit gitu ya. Nah, kalau sistem horizon itu apa? Ya mirip. Utara, timur, zenit. Tapi ini mengarahnya bukan sebagai astronomi, tetapi ini adalah sistem horizon itu. Jadi sebenarnya sama toposentrik tadi. Toposentrik yang ngikatnya ke astronomis itu berarti namanya mirip seperti sistem horizon. Utara, timur, dan zenit. Nah, itu adalah definisi sistem horizon. Nah, kalau sistem ekuatorial ascensio recta, itu X-nya itu tidak mengarah ke meridian Greenwich atau meridian Greenwich di Inggris, tapi mengarah ke titik semi Aries. Apa sih titik semi Aries itu, Pak? Titik semi Aries adalah posisi yang ditempati oleh rasi bintang Aries ketika terjadi vernal equinox. Apa sih vernal equinox itu, Pak? Vernal equinox adalah hari di mana malam dan siang itu panjangnya sama. Biasanya terjadi di bulan 21 di bulan April tanggal 21. Nah, itu biasanya namanya vernal equinox atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah titik semi Aries. Titik semi Aries berarti
Bintang Aries, posisinya di tanggal 21 April itu dianggap sebagai sumbu X kita. Sumbu X-nya ada di situ. Sumbu Z-nya kemana? Ke North Celestial Pole. Kalau tadi adalah North Ephemeris Pole. Nah, kalau tadi North Ephemeris Pole, kalau ini North Celestial Pole. Beda nggak? Beda. Bedanya gede, Pak. Tidak gede-gede amat, tapi beda. Sama-sama ke utara, tapi tidak berimpit gitu ya. Ada sedikit sudut. Gitu. Nah, gimana sudutnya? Berapa besar? Akan dijelaskan nanti di pekan keempat. Jadi saya ulang ya, sumbu X-nya mengarah ke titik semi Aries atau vernal equinox. Posisi bintang rasi bintang Aries tanggal 21 April. Nah, sumbu tiganya atau sumbu Z-nya mengarah ke North Celestial Pole, bukan North Ephemeris atau North Intermediate Pole, bukan North Celestial Pole. Nah, sumbu duanya tinggal tegak lurus aja nih dari sumbu X dan sumbu Z. Itu namanya adalah sistem ekuatorial asensio recta. Nah, kalau misal tadi geosentrik kan kita mengenal kalau gini tuh bujur ya, kalau gini lintang. Nah, kalau dalam konsep ekuatorial asensio recta, bujur itu diganti namanya dengan asensio recta atau right ascension. Lintang kita ganti dengan deklinasi atau bahasa Inggrisnya declination. Mungkin ada lihat di sini ya. Nah, terakhir, selain ada horizon, equatorial ascensio recta, kita juga ada yang namanya hour angle atau sudut waktu. Sudut waktu ini digunakan untuk mengkoneksikan sistem horizon dengan sistem equatorial ascensio recta. Artinya apa? Sistem hour angle itu X-nya sudah bukan ke titik semi Aries lagi, tapi X-nya kembali ke meridian Greenwich. Tapi Z-nya tidak kembali ke North Ephemeris Pole ya. Z-nya tetap di North Celestial Pole. Inilah bedanya dengan si astronomik atau geodetik keadi. Nah, sudutnya berubah adik-adik sekalian. Lintangnya tetap deklinasi namanya. Tapi, saya ulangi tapi ya, bujurnya sudah bukan right ascension atau ascensio recta lagi namanya. Bujurnya namanya adalah hour angle. Atau kalau misal orang Indonesia ngomong hour angle ya, sudut waktu. Hour angle. Saya ulangi, celestial itu titik nolnya bukan di bumi, tapi di pusat tata surya yang merupakan sebuah bola langit atau celestial sphere. Arah sumbu-sumbunya itu ada 3 jenis, ada horizon, equatorial ascensio recta, dan hour angle yang memiliki penjelasan masing-masing. Nah, tapi yang penting kalau terakhir kita tanya besaran yang digunakan, tadi sudah saya sampaikan, kita tidak punya mid-band atau tidak punya laboratorium, tidak punya mistar atau meteran yang bisa mengukur 1 juta tahun cahaya. Jadi kita cuma bisa mengukur sudut saja. Jadi besaran yang digunakan adalah sudut, adik-adik sekalian. Nah, itu saja ya. Bahwa kalau kita ulang ya, bahwa ternyata sistem koordinat berdasarkan 3 komponen sistem referensi itu ada beberapa jenis. Ada geosentrik, geodetik, kartesian, astronomik, toposentrik, dan celestial. Ada 6. Nah, bedanya apa? Tadi sudah saya jelaskan semuanya. Dan itu sudah menjadi tugas dari kalian semua. Yaitu tugas kedua kita yang dikumpulkan besok Selasa pagi sebelum kuliah. Nah, jangan lupa materi-materi yang saya berikan ini akan juga masuk ke dalam kuis nanti ya dari sekalian. Kuisnya 5 soal, 2 materi dari pekan pertama, 2 materi dari pekan kedua, dan 1 materi dari pekan ketiga. Itu saja dari saya. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa bisa bertanya di grup ataupun secara PM. Kalau misal merasa materi saya bagus, bisa di like and subscribe ya, biar bisa dimonetize. Itu saja, sekian dari saya. Sampai jumpa di pekan keempat. Saya Zulfikar undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam SRG.